Halo teman-teman, balik lagi di channel Muin Android TV. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan review sebuah aplikasi, yaitu aplikasi SPX Express. Bagi para kurir pemula, terutama kurir Shopee, teman-teman tidak akan asing dengan aplikasi SPX ini ya. Dan aplikasi SPX ini tidak ada di Play Store, ya. Adanya itu yang memiliki hanyalah komandan Shopee Express ya. Jadi yang punya aplikasi ini itu adminnya ekspedisi Shopee ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah diterima, nanti teman-teman akan disuruh mendownload aplikasi ini melalui link yang dikirimi oleh admin Shopee-nya. Oke teman-teman, langsung saja kita buka kira-kira apa saja yang ada di dalamnya. Kita buka dulu. Untuk Shopee Express ini ya, ini biasa digunakan oleh kurir Shopee itu untuk beroperasi ketika kirim paket. Jadi ketika teman-teman kurir itu sudah mengirim paket, dia akan masukkan data yang sudah dikirim paketnya ya. Nah, di sini nanti ada tombol terkirim. Oke, kita mulai dari to do. Apa sih to do ini? Intinya to do ini yaitu data-data semua paket yang dibawa oleh kurir, nanti datanya akan muncul di sini. Paham ya? Kemudian kita buka di bagian terkirim. Terkirim itu ya, terkirim di menu terkirim ini yaitu ketika teman-teman itu sudah memasukkan atau men-scan ya, men-scan ini, tulisan scan ini ya, men-scan paket yang sudah dikirimkan ke buyer ya. Di sini setelah teman-teman scan, nanti dia akan masuk di sini. Paham ya? Kemudian kita masuk di tombol yang ketiga, yaitu ditunda. Ditunda ini digunakan untuk mengirim ulang. Jika si kurir itu misalkan ya, kurir itu lagi kirim paket ya. Kirim paket dan ternyata waktunya tidak atasi atau waktunya tidak mencukupi ya. Di sini teman-teman bisa on hold, kalau bahasa kurir itu di on hold. Nah, di on hold terus dipilih penjadwal ulang, nanti masuknya di sini. Nah, kalau sudah masuk di sini bisa teman-teman kirim besok harinya. Paham ya? Kemudian teman-teman, langkah berikutnya kita akan tekan di bagian garis 3 yang ada di sebelah pojok kiri atas. Di sini yang pertama teman-teman, di sini ada tulisan Live Application ya, ini tidak terlalu sering digunakan oleh kurir ya. Kemudian yang kedua, keluar masuk, ini digunakan untuk absen. Jika teman-teman tekan di bagian keluar atau masuk, dia tampilnya akan seperti ini. Ketika teman-teman masuk, teman-teman harus menekan ini. Biasanya ini digunakan untuk kurir yang sudah dedicated atau sudah kontrak ya. Kalau untuk mitra nggak terlalu berfungsi teman-teman ya. Yang penting berangkat, kirim paket, berangkat, kirim paket. Ini untuk dedicated ya, atau karyawan kontrak. Kemudian yang ketiga, rangkuman paket kita tekan. Rangkuman paket ini yaitu yang berisi tentang paket-paket yang teman-teman kirim ya. Misalkan paketnya ada berapa ya. Misalkan 2 minggu dapat berapa, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ada tulisan delivered order ya. Ini saya sudah mendapatkan 217 paket ya. Oke, kita kembali teman-teman ya. Kemudian kita pilih kinerja ya, kinerja kita pilih. Isinya itu seberapa kinerja kita selama bekerja di
ekspres atau ekspedisi ya. Nah, di sini yang sukses berapa persen ya. Nah, ini penilaian pekerjaan kita ya, 94,4954% ya. Biasanya per driver atau si pengirim paket itu berbeda-beda teman-teman. Oke, kita masuk di bagian berikutnya yaitu penalti. Penalti ini ketika teman-teman melanggar terus kena penalti, nanti teman-teman akan mendapatkan poin. Nah, poin itu akan masuk di pihak operator ya. Di situ kan ada akunnya teman-teman. Ada akunnya si kurir kan. Nanti kalau si kurir itu melanggar, nanti poin penaltinya akan masuk di akunnya teman-teman, tapi melalui operator sana, operator ekspedisi. Setelah itu, operator itu melakukan banding. Jika bandingnya ditolak, dia akan masuk di sini teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Kemarin saya mendapatkan poin penalti yang tidak bisa banding itu 5. Tapi penalti ini nggak selamanya terkumpul ya, karena dalam 3 bulan sekali dia akan kosong. Misalkan 2 bulan teman-teman sudah mendapatkan poin penalti itu sebanyak 20 dan batasan 90 ya. Teman-teman nggak usah khawatir. Karena setiap 3 bulan sekali dia akan berubah menjadi 0 ya. Misalkan belum waktunya ya, misalkan teman-teman 2 bulan lebih 28 hari, misalkan sudah sampai 89 ya kan, kurang 1 90. Nah, waktu hari terakhir teman-teman nggak melakukan kesalahan dan dia akan kembali 0 seperti ini ya. Lalu apa akibatnya jika poin penalti kita sudah sudah melebihi batas? Akibatnya kita dikeluarkan ya. Jadi aplikasi kita sudah tidak bisa digunakan, otomatis kita tidak bisa kerja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian dompet ini digunakan untuk biasanya kalau kurir yang sudah kontrak atau dedicated itu gajiannya lewat sini teman-teman ya. Lewat aplikasi. Nah, teman-teman nanti bisa tarik di bagian tarik ini ya, nanti ada penarikan uang ya. Itu untuk kurir dedicated atau kurir kontrak. Kalau untuk mitra setahu saya itu ditransfer melalui rekening ya, enggak seperti ini ya. Jadi otomatis kelunting di rekening. Kemudian transfer paket ini digunakan untuk mentransfer paket jika ada kesalahan sortir ya. Misalkan teman-teman bagian daerah tahun misalkan ya, ternyata ada daerah Bangkilan yang katut teman kalian. Nah, teman kamu itu bisa mentransfer ke teman yang di daerah Bangkilan seperti itu ya. Itu gunanya. Kemudian di sini ada pusat edukasi ya. Ini yang sering saya buka teman-teman. Pusat edukasi ini digunakan untuk belajar ya bagi teman-teman pemula. Khususnya ini sangat penting sekali karena di sini ada banyak terkait dengan edukasi bagaimana cara POD, pemahaman bahaya dan resiko untuk kurir, proses pengiriman paket non marketplace dan lain sebagainya. Teman-teman bisa buka satu-satu di sini, bisa dibaca ya. Itu gunanya biar teman-teman paham ya bagaimana cara kirim paketnya benar. Kemudian pusat bantuan ini jika teman-teman mengalami sebuah masalah pada aplikasinya, teman-teman bisa tekan di bagian pusat bantuan ya. Kemudian untuk setting ini pengaturan teman-teman. Jika kita tekan seperti ini, dia akan menampilkan seperti ini. Teman-teman bisa merubah bahasa. Jika teman-teman bosan dengan bahasa Indonesia, teman-teman juga bisa ganti bahasa Inggris ya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman di sini saya akan menunjukkan sama teman-teman itu ID. Apa sih ID itu? Nah, ID itu digunakan untuk transfer paket ya.
Cara cara mana apa ya teman-teman ya? Seperti kalau murid itu nomor induk ya. Nah, di mana tempat ID itu teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan nama saya Abdul Muin, di sebelah kanannya itu apa ya, ada kotak-kotak itu. Silakan ditekan ya. Nah, ini tempat ID kita atau nomor induk kita ya kalau kalau di sekolah-sekolahan ya ini. Baik teman-teman, semoga review kali ini bermanfaat untuk teman-teman kurir semuanya, khususnya pemula. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.